Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 ingin mempraktekkan salah satu tugas kimia tentang sifat koligatif penurunan titik beku pembuatan es krim yang beranggotakan Saya Rizky Syarif Nur Hidayat. saya Ria Jahiraki, Saya Risma Nur Syahidah. Saya Rifa Azara Nur Azizah. Saya Cindy Anur Khalifah. I can't believe that it's finally over. I can't believe you up and left this time. And now I see that only fools rush in. I can't believe, I can't believe that you're gone, you're gone, you're gone, you're gone, you're gone. Can't believe that you're gone. I can't believe. No, I can't believe. I can't believe that you're gone. I can't believe. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat tertentu. Jadi semakin banyak zat larut, maka sifat koligatif akan semakin besar. Sifat koligatif larutan itu ada 4. 1. Penurunan tekanan uap. 2. Penurunan titik beku. 3. Kenaikan titik didih. 4. Tekanan osmonik. Sifat koligatif larutan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hal itu disebabkan zat terlarut dalam larutan elektrolit bertambah jumlahnya karena terurai menjadi ion-ion. Sedangkan zat terlarut pada larutan non-elektrolit jumlahnya tetap karena tidak terurai menjadi ion-ion. Sesuai dengan hal tersebut, maka sifat koligatif larutan non-elektrolit lebih rendah daripada sifat larutan elektrolit. Kali ini dengan menerapkan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku atau delta F. Titik beku adalah keadaan saat suhu dan tekanan tertentu suatu zat mencair, di mana cairan dengan zat padatnya berada pada keadaan setimbang. Pada titik beku, kecepatan partikel meninggalkan keadaan padat dan memasuki keadaan cair sama dengan kecepatan partikel meninggalkan keadaan cair dan memasuki keadaan padat. Jika ke dalam air dilarutkan sejumlah zat terlarut yang sukar menguap sehingga terbentuk larutan, maka titik beku larutan tersebut akan lebih rendah daripada titik beku air murni. Turunnya suhu beku larutan dari titik beku pelarutnya disebut penurunan titik beku larutan atau delta F. Penurunan titik beku larutan adalah delta TF sama dengan M kali KF. Delta TF sama dengan dalam kurung TF var dikurangi dalam kurung TF derajat, di mana delta TF sama dengan penurunan titik beku, KF sama dengan tetapan penurunan titik beku, M molalitas larutan, TF lar sama dengan titik beku larutan, dan TF derajat 0 sama dengan titik beku pelarut. Sedangkan untuk larutan elektrolit penurunan titik beku dapat dirumuskan dengan delta TF sama dengan KF kali M kali I sama dengan 1 ditambah dalam kurung N-1 derajat disosiasi.
di mana delta TF sama dengan penurunan titik beku, KF tetapan penurunan titik beku, M molalitas larutan, I faktor Van Hoff, N derajat ionisasi, dan derajat disosiasi. Adapun penurunan titik beku tersebut tergantung pada jumlah atau molaritas dari garam dan dikali dengan ketetapan molaritas pelarut murni. Adapun kesimpulan dari praktek yang telah kami lakukan ialah karena garam dapat menurunkan titik beku dari air sehingga garam memiliki sifat hidrofolik, yaitu ia akan mengikat molekul air sehingga air tidak dapat berikatan kembali, dan itulah yang menyebabkan es yang ditaburi garam akan lebih cepat mencair daripada es yang tidak ditaburi garam. Dan walaupun campuran es dan garam tadi mencair, akan tetapi suhu dari campuran tersebut lebih rendah daripada air biasa. Hal itu karena campuran es dan garam tadi akan menyerap panas dari adonan es krim yang ada di dalam kaleng atau wadah dalam kaleng tersebut, karena dia berperan sebagai konduktor sehingga terbentuklah es krim. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.